Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ikhwatal iman rahimakumullah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ikhwatal iman rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai anugerah, berbagai karunia, berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada subuh hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di masjid ini guna menyambut pagi ini dengan cahaya iman dan cahaya ilmu, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempraktekkan kepada kita semuanya bagaimana cara mempraktekkan ajaran-ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh hari ini kita akan mengkaji ajaran Islam dari Al-Quran dan juga dari hadis tentang sebuah ajaran dalam Islam tentang bersikap sederhana dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk memudahkan kita, bukan untuk menyulitkan kita. Dalam Quran surat Thaha ayat 1 dan 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna, tidaklah kami turunkan, alaika, kepada engkau, maksudnya kepada Nabi Muhammad, Al-Qur'ana, Al-Quran, litashqa, agar engkau menjadi susah. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita sebuah prinsip ajaran dalam Islam tentang bahwa ajaran-ajaran Islam itu mudah. Tidak dimaksudkan untuk menyulitkan kita. Ayat tadi menyebutkan, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, litashqa, agar engkau menjadi susah. Tapi justru Al-Quran diturunkan untuk memberikan kemudahan kepada kita. Artinya, ajaran-ajaran Islam itu mudah, tidak sulit, tidak sukar. Juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepada kalian. Nah, kedua ayat ini, Quran surat Thaha ayat 2, juga surat Al-Baqarah ayat 185, menunjukkan kepada kita bahwa ajaran-ajaran Islam itu
tidak sulit, tapi justru mudah. Mudah dipraktekkan dan mudah juga dipahami. Jadi sifatnya itu pertengahan, tidak sulit dan juga tidak terlalu mudah. Artinya pertengahan, mudah-mudah saja seperti itu. Seperti halnya ketika kita berinfak, maka kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap pertengahan. Boros teuing henteu, loyal teuing, irit teuing oge henteu, tapi sifatnya pertengahan seperti itu. Kan ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, teu boros katanya. Walam yakturu, dan mereka juga tidak kikir. Teu irit teuing tadi bunyi langsung bunyi. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka itu di antara kedua sikap tadi, antara boros dan kikir, sifat itu qawama, wajar. Artinya berada pada pertengahan. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam berinfak pun kita harus sewajarnya. Artinya yang mudah-mudah saja, yang bisa dan mampu kita lakukan. Kita juga harus memperhitungkan tentang kebutuhan kita sehari-hari. Jangan sampai dikeluarkan semuanya. Nah, keimanan kita mah belum sampai pada tahap keimanan seperti yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar mah sok mengeluarkan teh semuanya. Makanya ketika bersama Umar bin Khattab suka kalah dalam hal amal oleh Abu Bakar. Anjina mengeluarkan segini, Abu Bakar ternyata lebih besar. Nah, kita mungkin belum mampu memiliki tahap level keimanan seperti keimanannya Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis-hadis yang berkaitan tentang sikap sederhana, sikap bersahaja dalam beribadah. Dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, menemui Aisyah, wa indaha imra'atun, ternyata di samping Aisyah ada seorang wanita. Qala, maka beliau bertanya, man hadhihi, siapa wanita ini? Qalat, Aisyah menjawab, hadhihi fulanah, ini adalah fulanah. Fulanah itu bukan nama orang ya Bapak Ibu ya. Si Neng muncul ramalahnya, mun pamagetna fulan si Ujang gitu ya, laki-laki. Kalau fulanah seorang perempuan gitu. Tadkuru min salatiha, ia terkenal dengan salatnya, termasyhur di kalangan tetangga-tetangga dengan salatnya. Qala, saur Rasulullah, mah, jangan demikian. Di orang mah teh panggilan ke istrinya, mah. Kalau dalam bahasa Arab mah itu artinya jangan berbuat demikian. Alaikum bima tutikun, berbuatlah semampu kalian. Artinya salatlah sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Fawallahi, maka demi Allah, la yamalullahu, Allah tidak jemu, Allah tidak bosan untuk memberikan balasan kepada kalian,
hatta tamallu, hingga kalian merasa jemu, merasa bosan. Allah mah siap aja memberikan balasan selama apapun salat kalian, tapi suatu saat kita akan sampai pada titik jenuh. Maka kata Nabi Muhammad tadi, berbuatlah semampu kalian. Artinya salat semampu kalian, tong maksakeun. Ibu bapak kiatna witir 11 rakaat misalkan salat tahajud. Mau formasi 2 di akhir ganjil gitu ya, atau 4 di akhir 3. Kalau kita mampu melakukan hal itu, silahkan. Kalau kita belum mampu, cukup witirnya 3 atau 1. Yang penting apa? Yang penting continue-nya. Yang penting berkesinambungannya, bukan yang penting banyaknya. Bukan yang penting kuantitas, tapi kualitasnya. Makanya amal terbaik dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah madama wa in qalla. Apa-apa yang berkesinambungan, apa-apa yang kontinu, apa-apa yang simultan, wa in qalla, walaupun sedikit gitu, walaupun minim. Bapak Ibu mampunya misalkan dalam sehari, saya mah belum mampu baca Al-Quran dalam sehari 1 juz. Maka jangan dipaksakan untuk baca 1 juz. Kurangi, misalkan hafalnya saya mah setengah juz. Abdi mah setengah juz teh tunduh. Nah, cenanya tulisan firman Allah dalam Al-Quran ditinggali teh lami kalamian, beki alit go lep weh. Aya nu kitu di dia. Nah, sami artinya. Abdi kadang suka mengalami seperti itu. Ditunduh seperti itu. Maka kita kurangi tong setengah juz. Mampu dah kita mah hanya 2 lembar, ya 2 lembar aja. Yang penting itu istiqomahnya, bukan banyaknya, seperti itu. Makanya ada istilah di kita, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, seperti itu. Maka ini salah satu metode mengajar yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Makanya suka saya terapkan di sekolah. Kebetulan profesi saya sebagai guru di sekolah. Nah, saya lihat di kurikulum materinya banyak banget katanya, seueur pisan. Kasihan ke siswa. Makanya saya ambil, saya mah yang penting disampaikan walaupun sedikit tapi kuat tertanam dalam otak, dalam benak anak. Dan yang penting pemahaman. Makanya saya kasihan sedikit demi sedikit. Siap pekan segini, pekan berikutnya segini, pekan berikutnya segini. Tapi manjang. Dan ternyata Bapak Ibu ini berhasil menerapkan prinsip dari Rasulullah, madama wa in qalla, apa-apa yang kontinu tapi sedikit. Ternyata ketika sedikit demi sedikit itu kita tanamkan pelan-pelan, bertahap, ternyata pemahaman anak-anak itu kuat. Beda kalau kita dedetkeun, kalau kuliah beberapa SKS langsung dedetkeun terus. Bu, olah Bu. Lalu Bu, Ibu pawit tuang, Bapak tuang sapiring mentung, langsung disamualkan sapiring mentung tiasa teu. Henteu eungap raya. Tapi kalau sacomotnya sekedik-sekedik, sasendok, insyaallah bertahap kayaknya seperti itu. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah melanjutkan sabdanya tadi dalam hadis tadi, wa kana ahabbuddin ilai, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah, madama sahibuhu alaihi, apa-apa yang dikerjakan secara terus menerus oleh pelakunya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini berarti kita jangan terlalu ambisius terhadap sesuatu amal, tapi bersikaplah pertengahan. Ada 3 orang yang datang kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mereka bertanya tentang bagaimana sih ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan seperti ini. An Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Ja'a salasatun ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang ke rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bade naon cenah? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermaksud hendak bertanya gimana sih ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika diinformasikan kepada mereka bahwa ibadah Nabi itu begini, begini dan begini, ka'annahum taqalluha, seolah-olah mereka itu menganggap kecil ibadahnya Rasulullah, menganggap gening ibadahnya sepele gening gitunya, nah gitu, menganggap remeh kepada ibadahnya Rasulullah. Jadi mereka berpikir jauhnya dibandingkan kita mah udah sampai tahap ini, Rasulullah mungkin ibadahnya masih segini, gitulah kira-kira gambarannya. Mereka merasa lebih superior daripada ibadahnya Rasulullah. Nganggap enteng sekarang mah. Wa qalu, mereka berkata, aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam? Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Jadi mereka membandingkan ibadah mereka dengan Rasulullah, padahal cenah Rasulullah mah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni. Tapi kok ibadahnya begitu cenah. Nah, maka salah seorang dari mereka begini cenah. Amma ana, saya mah cenah, wa usallil laila abadan, saya mah akan sholat selamanya. Cik Bapak Ibu di dia pamit temaros. Aya anu tiasa sholat sepanjang waktu siang dan malam? Aya teh ya? Teu aya, moal mampu kitanya. Kadang urang mau pamit nuju sholat ge, imam rada panjang ku urang di daham-dahamnya. Biasa mun tarawihnya atau batuk gitu. Wah, Masya Allah. Orang kedua berkata, wa ana asumud dahra, saya mah akan saum selama 1 tahun, moal liren-liren, moal eureun-eureun gitu. Wala uftiru, sareng moal berbuka. Aya di dieu anu kiat saum lebih dari maghrib. Teu ayanya, bahkan justru mah adzan maghrib tadi di antos-antosnya. Tos Bapak Ibu Baitul Mar Selabi tos tamat saum sawalna, alhamdulillah luar biasa. Ngodoana tos tamat, alhamdulillah keren Bapak Ibu-ibu keren, insyaallah nya. Aina teh sasi sawal kaping sabaraha aina? Ada 8-nya, berarti ada waktu sehari atau 2 hari lagi ya untuk bisa saum sawal ya, masih ada waktu. Wa qala al-akhar, orang yang ketiga, orang yang terakhir berkata, wa ana a'tazilun nisa, saya mah akan menjauhi perempuan, akan meninggalkan perempuan. Fala atazawwaju abadan, serang moal nikah selamanya. Bade ngabujang we terus cenah kitu. Nah, mereka ini Bapak Ibu terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah. Satu bade salat we terus cenah. Anu kedua bade saum we terus. Anu katilu moal nikah cenah gitu. Maka paja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Faqala, lalu beliau bersabda, antumul ladzina qultum kada wa kada, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu tadi, belum mengatakan bakal sholat selamanya,
bakal saum selamanya, mual nikah-nikah. Kalian yang mengatakan demikian? Rasulullah bertanya demikian. Maka beliau berkata, amma wallahi, demi Allah, inni la ahsyakum lillah, sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lah, dan aku orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Lakinni, namun walaupun demikian, walaupun aku orang paling bertakut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah, namun kata Rasulullah, asumu wa uftiru, aku saum, namun aku juga berbuka, sewajarnya aja. Jadi setelah berkumandang adzan subuh, saum sampai setelah adzan maghrib berkurang, tos pergi kadinya saumna gitu. Tidinya mah buka we gitu. Yang kedua, wa usalli wa arkudu, aku juga sholat, tapi aku juga tidur. Jadi jangan dihabiskan malam dengan sholat semalaman, tapi kasih hak fisik, hak tubuh kita seperti itu. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan. Maka Rasulullah menutup sabdanya tadi, faman rogiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke Bapak Ibu, kita mah mengikuti sunnah beliau. Satu, beribadah secara pertengahan. Untuk sholat teras, aya waktuna sholat, aya waktuna kulem, tidur. Aya waktuna saum, aya waktuna berbuka. Ada waktunya kita menikah, seperti itu. Artinya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersikap sederhana, bersikap pertengahan dalam beribadah, seperti itu. Nah Bapak Ibu, di hadis lain dikatakan seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushaddad dinu, dan tidaklah agama itu dilakukan dengan memaksakan diri. Makanya ada orang aya sok aya doa, Allahumma paksakeun. Tahu enggak? Tong maksakeun sih gitu tahu. Illa, melainkan golabahu, ia akan mengalahkan pelakunya. Jadi lamun orang maksakan diri untuk beribadah padahal kita sebenarnya tidak mampu, maka hal itu akan mengalahkan diri kita. Seperti itu. Maka kata Rasulullah, fasaddidu, lakukanlah ibadah dengan lurus, dengan benar. Wa qarribu, dan mendekatlah ke sampai tahapan maksimal. Jika maksimal belum bisa kita raih, maka ya caketan lah, mendekatlah ke tahap maksimal gitu, gitu. Wa absyiru, dan bergembiralah dan berbahagialah, seperti itu. Bapak Ibu, misalkan begini, kita tidak mampu saum Senin Kamis secara rutin, maka minimal atau dina sasih teh aya 2 kali, artinya di pekan pertama misalkan, pekan kedua tidak, pekan ketiga tidak, pekan ketiga keempat,
misalkan di pekan pertamanya aja seperti. Jadi sesuai dengan batas kemampuan kita. Tapi kalau ibu mampu, abdi malang tiasa langkung tadinya. Misalkan tiasa saum Nabi Daud, sehari saum, sehari tidak, terus gitu, mangga silahkan. Tapi kalau tidak mampu, kurangi aja seperti itu. Jangan terlalu rentangnya heuleut seharinya, kurangi dikit-dikit. Ini yang penting kontinunya ini. Karena agama itu mudah, tidak mempersulit seperti itu. Kantos Bapak Ibu, ada seorang wanita yang dia sholat dan dia membelitkan tali di pinggangnya. Laki-laki atau perempuan, saya lupa lagi ya. Di hadisnya itu, sebentar, saya cek dulu. Oh, ini ada hadisnya. Dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke sebuah masjid. Faida, ternyata di masjid itu hablun mamdudun bainas sariyataini. Ada tali yang memanjang, yang membentang di antara dua tiangnya. Seperti ya pilar, tali membentang. Faqala, Rasulullah bertanya, "Ma hadal hablu?" Tali apa ini? Rasulullah teh. Qalu, mereka menjawab, "Hada hablun li Zainab." Ini tali punya Zainab. Apa maksudnya tali tersebut? Faida fatarat, jika Zainab sudah kelelahan, capek gitu beribadah gitu ya. Ta'allaqat bi, ia membelitkan tali tersebut ke tubuhnya supaya tetap bisa beribadah seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hulluhu, bukan hulu mastaka, bukan. Hulluhu, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah salah seorang dari kalian menunaikan sholat dalam kondisi semangat. Faida fatara, tapi jika sudah lelah, tos capek, tos leles, katanya, fal yarkud, hendaklah ia tidur seperti itu. Ya Bapak Ibu, ini Rasulullah mengajarkan sikap pertengahan. Tong maksakan ibadah kalau kita belum mampu untuk maksi. Nah, tapi ambillah yang pertengahan seperti itu. Bapak Ibu segala kopi di dia di masjid dia ayat tali membentang heboh segalanya artinya. Jangan naon Pak Padekem cenah tali jangan naon cenah. Oh, tali milik ibu ini. Ibu ini kalau salatnya cenah suka lama dan kalau udah letih dia membelitkan tali ini ke bukan nyekek, bukan. Membelitkan ke tubuhnya agar tetap semangat dalam beribadah. Nah, jangan seperti itu. Bersikaplah biasa-biasa saja. Bersikaplah pertengahan. Ibu-ibu, bapak, upami orang nuju sholat, tunduh pisan. Kira-kira kita akan sadar apa yang kita ucapkan atau tidak? Tidak ya. Hal yang dikhawatirkan adalah kita salah mengucap dalam bacaan atau doa-doa dalam sholat. Makanya ada hadisnya. Nih hadisnya Bapak Ibu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli, jika salah seorang dari kalian itu mengantuk, tunduh ketika sedang sholat, bobo wae salat bobo wae gitu.
Falyarkud, hendaklah ia tidur dulu. Artinya batalkan heula salatnya, entong pas salat sampai entong. Batalkan dulu salatnya, lalu bocan heula. Cantik nya tidur dulu. Bocan cantik heula we. Tong maksakeun salat bari tunduh seperti itu. Hatta yadhaba anhun naum, hingga rasa kantuknya itu hilang seperti itu. Kenapa demikian? Fa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, idza shalla, jika ia salat, wa huwa naisun, sambil dalam keadaan ngantuk, salat bari tunduh, la yadri, yang enggak tahu, la'allahu yadhabu yastaghfiru, bisa jadi ia maksudnya baca dalam salatnya, bisa jadi ia maksudnya itu memohon ampun kepada Allah, maksudnya mak itu. Tapi yang terjadi apa? Yang terucap adalah paya subbu nafsu, justru ia memaki dirinya sendiri. Terus bari maca bacaan salat. Maksudnya masae, tapi karena kondisinya antara sadar dan tidak sadar, yang terucap justru sebaliknya atau kebalikan dari apa yang ia kehendaki. Nah, bilih terjadi gitu, bilih maksud nama istighfar, mohon ampun kepada Allah, tapi justru yang terucap malah memaki dirinya sendiri, memaki orang tersebut, maka kata Rasulullah, udah pulemkeun heula, tidurkan dulu, baru setelah tidur kita sholat. Seperti itu. Ayah ibu di dia bapak anu sok ngaraos gitu? Ayah sami ya tadi gitu mah teu benten sareng simkuring. Abdi kadang sok gitu. Mau petos tunduh pisan, udah saya mah tidur dulu aja. Setelah beres tidur baru sholat, seperti itu. Daripada kita sholat, kita nggak paham, nggak tahu apa yang kita ucapkan ketika sholat. Nah, Bapak Ibu, ini menunjukkan sikap sederhana dan bersahaja, mudah dalam beribadah, seperti itu. Nah, di hadis lain ada yang seperti ini. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Lalu Salman ini berkunjung ke rumahnya Abu Darda, bertamu seperti itu. Ternyata Salman ini melihat Ummu Darda bajunya lusuh. Mun urang mah acukna naon? Daster deui gitu ya. Teu ganti-ganti, teu gentos-gentos gitu. Acukna tos lusuh gitu. Saur Salman teh tumaros ka Ummu Darda, "Masya nuki, ada apa denganmu?" gitu ya. Nah anjeun kitu gitu. Kenapa kamu demikian wahai Ummu Darda? Maka Ummu Darda menjawab, akhuka Abu Darda, tuh saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya, tidak memperhatikan urusan dunia. Jadi nu penting mah di baju we gitu nya. Nu penting mah diacuk we ya. Teu kedah nu sae gitulah gitu. Gitu mungkin prinsipnya Abu Darda. Ummu Darda komplain, mengadu kepada Salman, tuh saudaramu kitu cenah, teu mang meulikeun acuk. Bu, dina lomari seueur acuk? Seueur. Aya warna naon wungkul? Seueur pisan. Bapak atuh pangmesakeun acuk abdi, ceuk bapak kan eta seueur ngajrengjang na lomari, da teu aya nu cocok. Ieu sekarang sok seperti itu.
Henteu cenah punya henteu. Aya di dia anu sok nangis keneh upami lebaran teu dipangmeseran acuh ku carogena. Henteu ya tos lewat masanya itu ya. Lalu datanglah sang suami Abu Darda. Lalu ia menyiapkan makanan untuk saudaranya tadi, Salman. Lalu Abu Darda ini berkata kepada Salman, "Kul fa inni shaimun." Silahkan kamu makan. Abdi menuju saum. Saur Salman teh, "Ma ana bi akrin." Abdi mah moal tuang. Hatta takula, hingga kamu pun ikut tuang. Pokoknya abdi bala kecerakan, kamu sendiri saum gitu cenanya. Pokoknya hoyong botram bareng lah gitu nya. Hoyong tuangna sasarengan kitu cek Salman teh. Fa akala, maka Abu Darda pun ikut makan. Artinya dia membatalkan saumnya. Nah, ketika tiba malam hari, Abu Darda hendak berwudu untuk melaksanakan qiyamul lail. Lalu Salman berkata, "Nam, tidur. Wengi keneh. Ulah waka qiyamul lail jam sakieu gitu nya. Tengah peuting keneh cek urang itu." Maka Abu Darda pun tidur. Tak berapa lama kemudian, misalkan setengah jam kemudian, dia bangun lagi. Dan Abu Darda bermaksud untuk berwudu untuk qiyamul lail. Cek Salman teh, "Peuting keneh mun cek urang nya. Masih malam. Ulah waka salat ayeuna." Gitu. Maka dia pun tidur lagi. Tak lama kemudian gugah deui. Maka bermaksud untuk salat malam. Maka cek Salman, "Sok ayeuna mah salat cenah. Geus waktuna nya." Artinya waktunya sudah kira-kira mepet-mepet ka subuh lah. Waktuna namun upami sabu waktuna sahur nya sepertiga malam terakhir. Sok ayeuna mangga, hayu kita salat bebarengan, salat sasarengan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah terjadi hal seperti itu, Salman ngasih nasihat kepada Abu Darda. "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Tadi hakna tubuh untuk istirahat, untuk tidur. Tong dipaksakan salat malam terus tong. Allah punya hak, yaitu untuk kita ibadahi melalui salat malam kita. Kita pun, tubuh kita punya hak untuk istirahat. Dan wali ahlika 'alaika haqqan. Istrimu pun punya hak yang harus kamu tunaikan. Kasih resiko, sina shopping, sina balanja, pasihan artos. Aya kieu Bapak Ibu, aya kieu. Seorang suami sudah ngasih gaji bulanan kepada istrinya dengan amplop warna putih. Tos dipastikan. Subuhna, ketika sang suami sedang di kamar mandi untuk wudu salat subuh, dina handapeun bantal aya amplop warna coklat. Kandal deui. Cek istrina teh, "Pak, ieu dina handapeun bantal aya amplop warna coklat. Kandel deui." Dana emutan si ibu, emutan sang istri, gaji bulan ini sudah dikasih. Amplop lagi warna bodas. Dan sesuai dengan struk gajinya sakitu. Tapi ieu naon cenah aya amplop warna coklat. Saur suamina teh di kamar mandi, "Mah, tong dicandak. Jangan diambil uang tersebut." Maka sang istri bertanya, "Nah, Pak? Kenapa, Pak?" Sang suami berkata, "Mah, jangan diambil, itu mah uang sial." "Nah, Bapak uang sial?" "Nya sialan ku Bapak tos disumputkeun ku Mamah ka
Pernah kene seperti itu. Nah, ibu, bapak, tong gitunya kacar ke istri, jangan seperti itu. Mal berkah pokoknya gitu mah. Mal berkah. Tapi kita harus transparan. Pastikan deh ke istri. Insya Allah berkah. Karena di balik kesuksesan kita sebagai seorang suami ada doa istri. Lamun orang bro ke istri, insya Allah berkah hidupnya. Tuh, cenah. Berkah. Nah, Salman ngasih nasihat tadi kepada Abu Darda, istrimu pun punya hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah setiap yang punya hak haknya. Allah kasihkan haknya. Diri kita, tubuh kita kasih haknya. Istri kita kasih haknya, seperti itu. Maka kemudian besoknya Abu Darda mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Apa komentar beliau? Apa sabda beliau? Beliau bersabda, "Sodako Salman, Salman telah bersikap benar." Seperti itu. Artinya Bapak Ibu, di sini Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup secara pertengahan, yang mudah-mudah saja. Tong betong maksakan diri, seperti itu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa beribadah secara proporsional, secara sederhana, secara mudah, tanpa memaksakan diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.